Maka inilah yang bertauhid dan menjalankan syariat. Dan ini yang benar, ini yang diajarkan oleh Nabi dan para Rasul. Oleh karena Nabi SAW adalah orang yang paling bertawakal, namun dia paling berusaha. Dalam segala hal Rasulullah SAW berikhtiar. Misalnya dalam perang Uhud, maka apa ikhtiar yang Rasulullah lakukan? Rasulullah SAW bermusyawarah untuk memilih strategi perang. Bertahan di kota Madinah, ataukah kemudian keluar ke Uhud menyambut musuh. Dan ini ikhtiar, itu usaha Nabi SAW. Selama tidak ada wahyu, Rasulullah SAW berusaha. Kemudian Rasulullah SAW pakai baju perang. Baju perang, bahkan pakai helm perang, pakai mikfar, kemudian baju perang. Kemudian Rasulullah SAW sampai di Uhud, Rasulullah SAW mengatur strategi. 50 orang diletakkan di Jabal Ainain, atau sekarang disebut dengan Jabal Rumat, yaitu bukit pasukan pemanah. Kemudian di bawah 650 orang. Ya. Rasulullah pasang strategi. Ya. Karena dia paling bertawakal, tapi dia yang paling berusaha. Dan setiap kegiatan Nabi seperti itu. Kemudian juga ketika, apalagi kalau kita bicara tentang ketika Rasulullah berhijrah, maka strategi Nabi luar biasa. Datang ke rumah Abu Bakar sambil menutup wajahnya agar tidak ketahuan penduduk Mekah. Kemudian diskusi, bahkan Rasulullah mengatakan, akhrij man indak, keluarkan orang dari rumah. Saya ingin bicara khusus. Rasulullah SAW sampai menyewa Abdullah bin Uraikid, penunjuk jalan. Bahkan Rasulullah SAW harus sembunyi di Jabal Thawr, Goa Thawr selama 3 hari. Ini semua apa? Usaha. Ya. Ya memang sih ada katanya di tanah air, tinggal masuk goa langsung sampai ke Mekah. Rasulullah kalah memang. Kita harus akui kalau itu ya. Mungkin ini kekurangan Nabi mungkin ya. Karena sama kita ada yang hebat ya. Kita ada yang Allahu Akbar langsung sholat di Mekah. Pulang-pulang bawa korma. Ada kisah seorang tidak sholat Jumat. Mana bapakku tidak sholat Jumat? Habis sholat Jumat dia muncul. Mana berada di mana? Saya sholat Jumat di Mekah. Ini saya bawa korma dari Mekah. Subhanallah. Padahal jam 1 di Mekah masih jam 9. Ini sholat, ini korma dari mana ini? Dari apa namanya? Pasar apa namanya? Pasar di Jakarta apa namanya? Jual pakaian Tanah Abang. Rasulullah kalah. Ya. Jadi intinya Rasulullah berikhtiar luar biasa dalam segala urusan. Berusaha dan berusaha sambil hatinya berserah diri kepada Allah. Itulah tawakal yang benar. Taib. Ini kelompok yang benar. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang keliru, yang hanya bersandar kepada Allah secara hati, tidak melakukan sebab. Dan orang-orang seperti ini menafikan syariat. Syariat menyuruh kita berusaha dalam segala hal. Bahkan Allah mengatakan, فَإِذَا قُضِيَتُ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Kalau sudah selesai salat Jumat, bertebaran atas bumi, carilah rezeki dari Allah. وَاذْكُرُوا كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Allah juga mengatakan, هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ. Dia yang telah menundukkan bumi bagi kalian, maka berjalanlah fi manakib. Manakib itu maksudnya a'ali, tempat-tempat yang tinggi. Kalau tidak ada harta di bawah, cari tempat tinggi. وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ, carilah rezeki. Jadi syariat menyuruh kita berusaha. Mau punya anak, nikah atau tidak? Nikah. Yang nikah aja belum tentu punya anak, apalagi yang tidak nikah. Jadi bilang kalau Allah berkehendak, anak akan datang dengan sendirinya. Allahu Akbar. Tanpa ayah, tanpa ibu. Ini Nabi Adam versi baru kalau begitu. Jadi ya harus berusaha. Selama ada cara untuk berusaha, maka berusahalah. Kecuali memang sudah tidak ada kesempatan untuk berusaha, maka tatkala itu sudah nggak ada sebab yang bisa kita tempuh, hanya iktimat kepada Allah. Seperti Nabi Ibrahim, ketika dinyalakan api sangat besar, dilempar, dia mau minta tolong sama siapa? Saat itu baru dia berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Udah nggak bisa apa-apa, ya sudah. Di luar daripada kemampuannya. Saat itu Allah akan tolong, meskipun tidak ada sebab sama sekali. Tapi memang sudah tidak mampu. Bukan sejak awal tidak berusaha. Seperti Maryam ketika dia beribadah, dia seorang wanita. Kemudian di mihrabnya. Tiba-tiba Allah datangkan rezeki. Memang dia tidak suruh cari-cari rezeki. Karena ada Zakaria yang mengurusinya. Tiba-tiba datang rezeki. Ya. Ini dalil-dalil seperti ini. Dalil-dalil kekhususan. Yaitu dalam kondisi tertentu. Ketika seorang memang tidak disyariatkan untuk berusaha di situ. Ya, maka bisa saja Allah mendatangkan karamah atau mendatangkan mukjizat meskipun tanpa ada usaha. Tapi selama bisa berusaha, semuanya berusaha. Lihatlah, karena Daud ya'kulu min amali yadi. Nabi Daud makan dari hasil kerjanya.
Para nabi jalan di pasar. Mali hadzal rasul wa qalu mali hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq. Rasul macam makan makanan jalan di pasar. Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Bukan Muhammad saja, bahkan seluruh nabi. Kata Allah Subhanahu wa tidaklah kami utus seorang rasul pun sebelum engkau, seluruh rasul kecuali mereka makan-makan, mereka berjalan di pasar. Itu usaha, ikhtiar. Berusaha. Jadi kalau hanya bersandar kepada Allah tidak berusaha ini enggak benar. Makanya ketika ada sekelompok orang dari Yaman ingin berhaji tanpa berbekal, ketika ditanya kata mereka, "Nahnu mutawakkilun," kami bertawakal, maka tidak perlu bekal, maka Allah tegur, Allah turunkan firman-Nya agar orang-orang berhaji berbekal. Kata Allah, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekalah ketika haji. Sebaik-baik bekal ketakwaan. Suruh berbekal. Makanya Allah mengatakan, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Haji wajib bagi yang mampu. Dia harus punya bekal untuk hajian, dia punya bekal untuk tinggalkan kepada anak istri. Bukan berangkat tanpa, mungkin dia bisa haji tapi merepotkan orang. Berwajah melas, orang kasihan sama dia. Ini tidak benar. Jangan sampai orang hanya bersandar kepada Allah tanpa usaha. Kisah nyata, saya pernah ketemu seorang jamaah haji. Dia punya pemikiran seperti itu, ya, mungkin terpengaruh. Pemikiran dia menganggap penting bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ngobrol dengan bapak itu, dengan teman-temannya grup haji. Lalu saya kunjungi ke hotelnya. Dia bilang, "Saya Ustadz selalu pas. Selalu pas." Ada temannya nyelutuk, "Pas kok kemarin salah naik bis." Dia bilang, "Justru itu bis Allah siapkan buat saya." Ada yang jero lagi, "Pas kok kemarin tasnya hilang." Loh, kan datang sendiri tasnya. Jadi gimana ceritanya? Dia waktu tiba tasnya hilang. Dia nggak nyari. Dia bilang kalau Allah berkehendak datang sendiri. Tapi yang nyari teman-temannya. Akhirnya datang tasnya. Dan dia merasa itu saya hebat, datang sendiri. Iya, yang nyari siapa? Ya, seperti ini kan repotin orang. Terus waktu bis kisahnya bagaimana? Kisahnya grup sudah umumkan nanti dari Masjid Nabawi habis sholat subuh segera balik karena kita mau city tour. Berangkat sama istrinya ke masjid, istrinya bilang, "Ayah nanti pulang." Kata, "Enggak, kamu pulang duluan." Subhanallah, istrinya disuruh jalan sendiri. Akhirnya istri pulang, istri enggak ditemani suaminya, kan betapa bahagia city tour sama suami. Benar atau tidak? Antum belum pernah kan? Jadi ternyata ditinggal. Akhirnya istrinya pergi. Akhirnya bapak ini pulang belakangan. Bisnya sudah pergi. Kemudian dia salah naik bis. "Pak, ini bukan bisnya, Pak." "Oh, bukannya." Dia aduh, kasihan. Kata dia, "Itu kan Allah siapkan bus buat saya." Jadi repot, ngerepotin orang bilang Allah siapkan bis buat apa? Dia. Ninggalkan istri, dia bilang Allah siapkan bis buat dia. Sehingga ini pemikiran yang keliru, menganggap tidak usah berusaha, tapi akhirnya merepotkan orang lain. Makanya Allah mengatakan, "Tazawwadu," berbekalah. Justru kalau bisa kita tidak minta tolong sama orang, sama sekali itu yang terbaik. Tidak merepotkan orang sama sekali itu yang terbaik, agar tawakal kita tinggi kepada Allah, dan agar kita tidak punya ketergantungan hutang budi kepada siapapun. Itu yang terbaik. Ini kelompok yang salah hanya bersandar kepada Allah, tidak berusaha. Maka seorang harus berusaha. Disebutkan ada seorang, ini mungkin ilustrasi, ada yang mengatakan kisah nyata, Allah alam bisawab ya. Ada seorang ingin buktikan bahwasanya dia akan mendapatkan tujuannya meskipun tidak berusaha sama sekali. Tersebutlah ada pembagian semacam sembako, bagi-bagi, kemudian yang mau bagi ngantri. Kata dia, "Saya nggak mau ngantri. Kalau saya ngantri berarti saya berusaha. Saya ingin buktikan sembako itu akan datang tanpa saya berusaha." Dia nggak mau ngantri. Kemudian dipanggil fulan, semua sudah habis, tinggal satu jatahnya si fulan. "Si fulan mana?" "Ah, saya nggak mau bilang, sudah diam aja lah." "Si fulan mana?" "Nggak datang." "Pak, kasih orang." "Waduh, kasih orang. Jangan, siapa tahu di rumahnya." "Ya, kita ke rumahnya yuk." Ke rumahnya. "Assalamualaikum." Wah, kalau saya jawab waalaikumsalam berarti saya berusaha. Saya nggak mau jawab. "Assalamualaikum." "Assalamualaikum." Jangan, kalau jawab berarti saya buktikan akan datang meskipun saya tidak bilang waalaikumsalam. Akhirnya petugasnya, "Udah kita kasih orang aja lah." Kata dia, Nah, itulah usaha. Maksud saya, orang harus berusaha. Ya. Berusaha enggak, karena berusaha itu meremehkan syariat. Syariat suruh berusaha, ente malah tidak mau berusaha. Maka orang yang hanya bersandar tanpa usaha itu berarti mengabaikan syariat. Kelompok ketiga, ini kajian sampai jam berapa? 9:30, Ustaz? Bisa ya? Bisa. Subuh jam berapa emang? Jadi saya pelan-pelan aja. Katanya orang Medan kalau ngaji sampai malam-malam ya.
Benar atau tidak? Benar atau tidak? Mau dicoba? Baik, yang ketiga adalah orang-orang yang mereka ini sering terjerumus, sebagian kita mungkin terjerumus, bersandar kepada sebab, lupa kepada Allah. Mungkin tidak secara keseluruhan, tetapi terkadang. Ini syirik kecil. Makanya al-i'timad alal asbab qadhun fit tauhid. Bersandar kepada sebab, lupa kepada Allah, celaan terhadap tauhid. Seperti seorang ketika berobat, dia bilang, dokter ini jago, insya Allah sembuh. Dia lupa sama Allah. Bahwasanya dokter hanyalah sebab. Dokter aja tidak bisa menyembuhkan dirinya. Waktu dia mati, dia juga mati. Seperti kata Ibrahim, sebaliknya, فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. Kata Ibrahim, kalau saya sakit, Allah yang menyembuhkan. Benar, sembuh dengan lewat dokter, dengan berobat, dengan macam-macam. Tapi yang menyembuhkan siapa? Allah Subhanahu. Betapa sering kalau kita jualan, kita sangat berharap pembeli. Kita bersandar kepada para pembeli. Betapa sering kita kerja, rezeki kita gantung kepada bos. Sebab kita bersandar kepada kawan dekat kita. Kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh yang salah juga. Jadi lupa bersandar kepada Allah, hanya bersandar kepada sebab. Oleh karenanya ketika selamat kadang-kadang, kalau bukan karena Pak Polisi, kalau bukan karena kamu, itu terkadang bentuk lupa kepada Allah. Ingat kepada sebab. Dan ini syirik kecil, syirik kecil. Maka tauhid yang benar adalah hati bersandar kepada Allah sambil berusaha. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita bahas apa poin-poin yang hendaknya kita bertawakal. Tawakal adalah dalam segala perkara. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau mohon pertolongan. Bukan seperti mungkin dipahami oleh sebagian orang, tawakal ketika cari jodoh saja baru tawakal. Atau tawakal ketika cari rezeki saja baru bertawakal. Ini salah, tawakal yang kurang. Tawakal dalam segala hal. Dalam ibadah, dalam seluruh urusan duniawi. Makanya Allah berfirman, fa'buduhu wa tawakkal alaih. Beribadahlah kepada Allah dan bertawakallah. Menunjukkan bahwasanya ibadah juga butuh apa? Tawakal. Dunia juga butuh tawakal, ibadah juga butuh tawakal. Taib. Di antara bentuk-bentuk kita bertawakal dalam ibadah. Contoh, Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah bertawakal ketika sholat. Agar kita sholat bisa khusyuk. Agar kita bisa bangun sholat malam. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa sholat malam. Makanya di antara doa Nabi SAW, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Kita minta tolong kepada Allah. Saya tidak mampu mensyukuri nikmat-nikmat Engkau ya Allah. Saya tidak mampu selalu ingat Engkau ya Allah. Aku tidak mampu beribadah dengan ihsan kecuali dengan pertolongan-Mu. Makanya Allah berfirman tentang salat, wa tawakkal 'alal azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu was-sami'ul alim. Kata Allah, bertawakallah kepada Allah yang Maha Perkasa dan Maha Penyayang. Alladzi yaraka hina taqum, yang melihat engkau ketika kau sedang berdiri salat. Wa taqallubaka fis sajidin, yang melihat engkau sedang bergerak dalam sujudmu bersama orang-orang yang sujud. Innahu was-sami'ul alim, sungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah suruh bertawakal ketika salat. Sehingga orang Allahu Akbar. Sahabat sama Allah, dia mudah untuk khusyuk. Dia mudah untuk ikhlas karena dia merasa Allah selalu melihat. Makanya kalau kita bikin bangun malam, kita berdoa kepada Allah, ya Allah bantu saya untuk salat malam. Ada kisah menarik disebutkan dalam sebagian buku tarikh. Seperti Al-Bidayah wa Nihayah dan yang lainnya, ada seorang wanita bangun malam budak. Kemudian dia salat malam, kemudian dia berdoa kepada Allah, dengan doa itu didengar oleh majikannya. Dia bilang, ya Allah karena cintamu kepada aku. Majikannya heran, karena cintamu kepada aku, bukan sebaliknya, karena bukan cintaku kepadamu. Dia bilang, kau salah berdoa. Enggak, saya enggak salah. Karena cinta Allah kepada aku. Kok bisa ngomong begitu? Iya, buktinya Allah bangunkan saya salat malam, engkau tidur. Saya dibangun salat malam, engkau majikan apa? Tidur. Berarti Allah sayang sama saya. Buktinya saya dibangunkan salat malam. Oleh karena seorang berdoa kepada Allah. Tadi sebelum tidur berdoa, ya Allah bangunkan salat malam. Isti'anah kepada Allah. Tapi kalau sebelum tidur nonton YouTube, murojaah YouTube, murojaah berita, bangun tidur pertama lanjutin berita. Gimana mau bangun malam? Kita enggak mampu untuk istiqomah dalam ibadah. Kita enggak mampu untuk istiqomah dalam salat malam. Kalau Allah tidak tolong kita. Maka di antara ibadah tawakal yang diperlukan, tawakal dalam beribadah. Tawakal ketika haji, tawakal ketika umrah, agar ibadah kita, haji kita haji mabrur.
agar umrah kita umrah yang makbulah. Kita bertawakal kepada, bersandar kepada, berdoa mudahkan umrahku, mudahkan hajiku, sehingga kita dimudahkan ibadah haji dengan ibadah haji yang mabrur. Dari awal sudah benar, bukan tawakal yang salah, melakukan sebab-sebab yang haram. Yang penting bisa sampai di padang Arafah. Tidak. Tawakal yang benar, tempuh jalan yang benar, berserah diri kepada Allah dalam ibadah. Di antaranya misalnya Allah sebutkan dalam Al-Quran banyak, bertawakal ketika berdakwah. Dalam banyak ayat Allah mengatakan misalnya perkataan Nabi Nuh alaihissalam, "Watlu alaihim naba'a Nuhin idh qala liqaumihi ya qaumi in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayatillah fa 'ala Allahi tawakkaltu fa ajmi'u amrakum." Kata Allah, dan bacakanlah kepada mereka tentang berita Nabi Nuh ketika dia berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, kalau memang kalian merasa berat aku dakwahi kalian, dan kalian merasa berat aku mengingatkan kalian kepada ayat-ayat Allah kepada kalian, maka aku bertawakal kepada Allah." Dia berdakwah butuh tawakal kepada Allah. Demikian juga Allah sebutkan para rasul. Mereka berkata, "Wa ma lana alla natawakkala 'ala Allahi wa qad hadana subulana wa lanasbiranna 'ala ma adaitumuna. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mutawakkilun." Kata mereka, "Wa ma lana alla natawakkal 'ala Allah." Kenapa kami tidak bertawakal kepada Allah sementara Allah telah memberikan kami petunjuk jalan yang benar? Kami akan sabar dengan gangguan kalian. Apalagi seorang ketika diganggu, bertawakal kepada Allah. Bukan bertawakal kepada netizen, curhat di netizen, tawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika Nabi Hud diganggu, "Inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu." Menurut kami engkau Hud, engkau telah dikenai kualat oleh Tuhan-Tuhan kami. Kau gila. Qala inni ushhidullah wa ashhadu anni bari'um mimma tusyrikuna min dunih fakiduni jami'an thumma la tunzirun inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhun binasiyatiha inna rabbi 'ala siratim mustaqim. Ketika diancam, diganggu, ditakut-takutin, dia mengatakan, "Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada suatu makhluk hidup pun kecuali Allah memegang ubun-ubunnya. Semua keputusan di tangan Allah, bukan di tangan kalian." Ya. Fakiduni jami'an tsumma la tunzirun. Silakan kalian semua kerjasama, celakakan aku. Jangan tunda-tunda, sekarang juga. Aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, dalam dakwah kita perlu tawakal kepada Allah. Kita lemah, yang membuat kita bisa berdakwah Allah, yang mendatangkan orang bisa berdonasi juga Allah, yang membuat orang terbuka hatinya dapat hidayah juga Allah Subhanahu wa taala. Kita ini siapa? Kita hanya penyambung lisan, semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena para rasul yang diberi kesempurnaan dari sisi kesabaran, dari sisi iman, dari sisi kefasihan, mereka aja bertawakal kepada Allah, apalagi kita. Oleh karenanya di antara ibadah yang agung kita butuh bertawakal, dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini contoh di antara perkara-perkara dunia, sama saya bilang seperti baca Quran juga butuh tawakal. Wa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah minasyaitonir rajim. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu 'ala rabbihim yatawakkalun. Kalau kalian baca Quran isti'adzah, setan tidak bisa menggoda. Isti'adzah yang benar, auzubillahi minasyaitonir rajim. Baca Quran yang benar serius, maka akan datang berkah. Tapi kalau asal-asalan, isti'adzahnya asal-asalan, maka setan menggoda. Tiba-tiba ngantuk 5 menit sudah apa? Ngantuk. Nonton YouTube setengah jam kuat, baca Quran 5 menit langsung apa? Ngantuk. Benar atau tidak? Kayak ragu-ragu. Benar atau tidak? Masa sih? Baik. Jadi dalam segala ibadah, sedekah bertawakal. Sedekah. Tawakal. Mau sedekah. Kata Nabi, wasadaqatu burhan. Sedekah bukti. Mungkin, bismillah. Gitu, bismillah. Latihan 100.000 dulu. Bismillah. Cari. Yang merah. Bismillah. Berat memang, tapi bismillah. Lama-lama 1 juta. Bismillah. Kalau ngirim uang ke orang tua, kakak, adik, 200.000. Mulai 200.000, nolnya 5. Minggu depan nolnya 6. Bismillah. 2 juta. Nanti bulan Ramadan nolnya 7. Bismillah. Harus tawakal. Insya Allah ganti. Tawakal, nggak tawakal, nggak kirim-kirim. Mikir-mikir, aduh. Lihat WA istri minta beli ini. Aduh. Udahlah, 200.000 aja.
tawakal. Ya bukannya kita nekat, enggak, tawakal, harus berusaha tawakal. Bosnya rezeki akan diganti. Kalau enggak tawakal enggak bisa. Harus ada tawakal sama Allah. Taib, itu perkara akhirat, segala ibadah kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara tawakal dalam perkara dunia ini banyak contohnya, ya. Contohnya seperti cari rezeki. Kata Allah, "Fabtaghu indallahi rizq." Carilah rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan, mencontohkan kalau cari rezeki tawakal seperti burung. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqut tayr, taqdu khimasan wa taruhu bitana." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah tawakal yang benar, maka Allah akan kasih rezeki kepada kalian sebagaimana Allah beri rezeki kepada burung. Burung terbang di pagi hari dengan perut kosong, kemudian balik sore hari dengan perut penuh, perut kenyang. Bahkan dia berikan makan pada anak-anaknya. Lihat burung, kemampuan dia terbatas. Akal dia terbatas, dia hanya insting. Tidak seperti kita manusia. Manusia, Masya Allah, bisa mikir ini, bisa inovasi, bisa ngibulun orang, bohongin orang, bisa janji palsu. Burung mana bisa janji palsu? Merpati tak pernah ingkar janji, katanya. Manusia pintar ini, pintar anu, pintar ini, pintar. Artinya alat dia untuk bisa potensi dia untuk bisa rezeki banyak. Burung yang kemampuannya sedikit, kalau dia karena tawakalnya tinggi, maka Allah mudahkan rezeki. Tapi dia berusaha. Subuh-subuh dia sudah berkicau, kemudian dia terbang berkilo-kilo, dia berusaha untuk mencari nafkah buat anak-anaknya, dia balik kasih makan anak-anaknya, tapi dia berusaha, tapi dia bertawakal kepada Allah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Yadkhulul jannata aqwamun afidatum ka afidati thair." Akan masuk surga sekelompok orang atau sebuah kaum yang hati mereka seperti hati burung. Ada khilaf dengan para ulama, apa maksudnya? Ada yang mengatakan karena burung-burung bertawakal, maka siapa yang bertawakal dia akan masuk surga. Di antaranya tawakal dalam mencari rezeki. Tawakal dalam mencari rezeki. Maka seorang ketika mencari rezeki, jangan dia sandarkan rezeki pada bosnya, jangan sandarkan rezeki kepada customernya, pada pelanggannya, dia sandarkan kepada Allah. Yang mudahkan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Mencari rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh bertawakal dalam mencari rezeki. Oleh karena Ibn Rajab mengatakan, jika sebab dilakukan dengan tawakal yang tinggi, rezeki dimudahkan. Daripada orang sebab habis-habisan tawakalnya kurang. Tawakal tinggi, melakukan sebab sebisanya, maka rezeki akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di antaranya misalnya mencari jodoh. Tawakal atau tidak? Tawakal. Kalau sudah terlanjur ya sudah, terlanjur bagaimana? Tawakal, berdoa sama Allah. Sudah terlanjur. Sudah terlanjur. Ya sudah kan sudah tawakal. Berdoa sama Allah, mencari, berusaha, tawakal, berdoa bertahun-tahun. Yang jomblo-jomblo saya sarankan berdoa sejak sekarang. Meskipun antum menikah 5-7 tahun lagi. Berdoa sejak sekarang. Berdoa sama. Tawakal kita perbaiki diri, karena berusaha mencari yang baik pula. Berdoa sama Allah, semoga Allah memberikan pasangan yang soleh dan soleha. Tapi di antara bentuk tawakal adalah tawakal dalam menghadapi permasalahan. Ini sangat penting. Tawakal dalam menghadapi permasalahan. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran beberapa contoh ya. Seperti ketika Nabi Musa alaihissalam kejebak ya oleh Laut Merah dan di belakangnya pasukan Fir'aun. Kata Allah, "Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun." Ketika dua kelompok sudah saling melihat, kemudian di depan Laut Merah, di belakang ada pasukan Fir'aun, maka sebagian sahabat Musa berkata, "Inna lamudrakun," kita bakalan ketangkap. Kondisi genting, kata Nabi Musa saat itu, "Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin." Sekali-sekali tidak. Kalla, sekali-sekali tidak. Inna ma'iya rabbi, Allah bersamaku, dia akan beri petunjuk kepadaku. Tawakal tingkat tinggi. Dan Allah pun membuka laut, akhirnya Nabi Musa lewat. Ini di antara fungsi tawakal. Tawakal, kalau kita sudah berusaha tawakal kepada Allah, berikhtiar semaksimal mungkin, nanti kalau ada kesulitan, Allah yang kasih jalan. Karena manusia lemah. Seperti Nabi Muhammad SAW ketika bertawakal, berikhtiar dengan sembunyi di goa. Bahkan Nabi menyuruh Amir bin Fuhairah, itu budak yang dimerdekakan oleh Maula Abu Bakar, budak Abu Bakar, sampai menggembalakan kambing supaya menutup jejak kaki Rasulullah dan Abu Bakar. Karena orang-orang Arab pandai baca jejak kaki. Rasulullah ingin sembunyi di goa,
kaki bisa kebaca. Sudah berusaha ditutupin, ternyata ketahuan juga. Sampai akhirnya mereka berjalan sampai di mulut goa. Mulut goa di atas, Rasulullah Abu Bakar di bawah. Jadi begini, kalau mereka lihat ke bawah sudah kelihatan Nabi. Saat itulah kemudian Abu Bakar sedih, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, lau anna ahadahum nazara ila tahti qadamai la absarana." Kalau salah seorang dari mereka lihat ke bawah, tentu kita bakalan ketahuan. Apa kata Nabi dengan penuh tawakalnya? "Ya Abu Bakrin, ma dhannuka bithnaini Allahu salisuhuma." Wahai Abu Bakar, bagaimana menurutmu tentang dua orang Allah yang ketiganya? Itu Allah akan tolong kita. Allah turunkan ayatnya, "Tsaniyasnaini idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibi la tahzan innallaha ma'ana." Ketika Nabi berkata kepada sahabatnya, "Abu Bakar, jangan kau sedih, Allah bersama kita." Ketika sudah berusaha ternyata ada miss, nanti Allah yang sempurnakan. Yang penting tawakal sejak awal. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah sebutkan tentang Nabi Yakub ketika kehilangan Nabi Yusuf lama, maka dia tetap bertawakal. Dia mengatakan, "Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min rauhillah. Innahu la yai'asu min rauhillah il qaumul kafir." Wahai anak-anakku, pergilah, berusaha ikhtiar, carilah kabar tentang Yusuf dan Binyamin. Sungguhnya tidak ada yang putus asa, dan jangan putus asa rahmat Allah. Siapa yang berusaha di pertolongan Allah kecuali orang kafir. Maka diajarkan untuk bertawakal. Jangan putus asa, serahkan. Jangan putus asa kepada pertolongan Allah. Berarti bersandar kepada siapa? Kepada Allah. Ada waktunya Allah akan tolong. Oleh karena di antara faedah menakjubkan, saya baca di sebagian kitab, kenapa orang-orang yang bertawakal tidak dihisap oleh Allah pada hari kiamat kelak? Karena dia telah menyerahkan urusan kepada Allah. Seandainya dia yang tangani sendiri, dia akan ditanya, kenapa kau begini, kenapa kau begitu. Dia akan diaudit oleh Allah. Tapi ketika dia sudah serahkan urusan kepada Allah, maka dia tidak dihisap. Urusan sudah serahkan sama Allah, ngapain saya dihisap? Kecuali saya tangani sendiri. Oleh karena seorang semakin dia menyerahkan urusan kepada Allah, maka semakin jauh dari hisap. Karena dia serahkan urusan kepada dia, mengakui kekurangannya, dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perkara-perkara genting, bertawakal kepada Allah. Oleh karenanya ketika Nabi SAW ditakut-takutin, "Inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fanqalabu bi ni'mati minallah." Kata ketika Abu Sufyan meninggalkan perang Uhud, kemudian dia mengancam lagi ingin serang balik, maka ada yang takut-takutin, "Wahai Muhammad, sungguhnya Abu Sufyan dan pasukannya akan menyerang balik engkau. Fakhshawhum, takutlah kepada mereka." Kata Allah, "Fazadahum imana", justru iman mereka semakin bertambah dan mereka berkata, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Cukup Allah bagi. Tawakal maka Allah selamatkan. Ketika perang Ahzab, ketakutan luar biasa. Kata Allah, "Idz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum. Wa idz zaghatil absar wa balagatil qulubul hanajira wa tadhunnuna billahi dhununa." Ketika datang musuh dari atas kalian, itu pasukan Quraisy dengan kabilah-kabilah Arab Badui, Ghatafan yang 10.000 pasukan mengepung kota Madinah. Sahabat mungkin cuma 1.500 atau 2.000. Wa min asfala minkum, dan dari bawah kalian itu pasukan Yahudi Bani Quraidah sekitar 700. Wa idz zaghatil absar, ketika pandangan sudah tidak stabil. Wa balagatil qulubul hanajir, ketika jantung sudah sampai naik ke kerongkongan, saking ketakutan luar biasa. Hunalika butuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Maka ketika itu kaum mukminin diuji dengan ujian yang besar. Apa yang terjadi ketika datang musuh? Kata Allah, "Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima." Ketika datang Ahzab, maka mereka mengatakan, inilah yang telah Allah dan Rasul janjikan, dan tidak menambah mereka kecuali iman dan taslim, menyerahkan diri kepada siapa? Allah. Maka Allah selamatkan mereka tidak? Wa kafallahu al-mu'minina al-qital. Allah tolong mereka dan mereka diselamatkan. Allah kirim pasukan Allah yang tidak junud dan lam tarauha, ada malaikat, ada angin dan seterusnya. Azan ya? Azan kah? Azan dulu, azan dulu. Hah? Tadi jamnya siapa? Berapa menit lagi? 2 menit lagi.
Jadi ketika dalam kondisi-kondisi genting, seorang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan beri pertolongan. Dengan cara Allah di luar daripada kemampuan kita. Nabi Ibrahim ketika lempar, siapa yang bisa tolong dia? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka senantiasa seorang bersandar kepada Allah. Apapun yang dialami, kalau tidak mampu dia bilang apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku dan dia sebaik-baik tempat bersandar. Ya ayuhan nabi, hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'min. Wahai nabi, cukuplah Allah bagimu dan cukuplah Allah juga bagi orang-orang beriman yang mengikutimu. Taib, azan dulu. Kita lanjutkan di sini. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Langsung komat. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Stawu wa tarasu, saf lurus rapatkan. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دونه أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Iya, bagi ikhwan sekalian, baik boleh maju ke depan. Yang sab ke depan mohon maju ke depan Pak, biar yang di belakang bisa masuk. Sebelum seksi kedua kita mulai, jadi ikhwan sekalian bisa yang di pintu masuk ke depan Pak. Di belakang masih ada kosong, silakan ke depan sini Pak, nggak apa-apa Pak. Ke mihrab Pak. Maju ke depan mihrab bisa sini silakan Pak. Tidak di depan, di belakang ngumpul. Sebelum sesi kedua kita mulai. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang Allah muliakan, perlu kami infokan bahwasannya pada saat ini, pertanggal 30 Maret 2026, jumlah donasi tahap ke-9 pembangunan Masjid Al-Muwahhidin mencapai jumlah kurang lebih Rp492.123.000 atau kurang lebih 48% dari total kebutuhannya Rp1.020.000.000. Jadi masih ada kekurangan kurang lebih 528 juta lagi. Insya Allah mudah-mudahan sebelum akhir bulan donasi yang diperlukan telah bisa kita penuhi. Yang kedua kami infokan bahwasannya kami menghimbau para jemaah yang membawa anak-anaknya. Sekali lagi ini penting karena pada kajian Ustadz barusan kemarin ada 2 orang anak yang hilang. Satu dikembalikan oleh ikhwan dari Somalia ke pos security, satu lagi ada anak yang mencari orang tuanya yang melapor ke pembawa acara. Jadi ini penting kami sampaikan agar nanti ketika pulang tak ada lagi anak yang kececer atau tertinggal di masjid Pak. Ini penting Pak kami sampaikan, jangan sampai kami harus nunggu orang tuanya di sini untuk mencari anaknya siapa ini yang tertinggal. Yang ketiga kami infokan bahwasannya sesuai dengan dari info dari petugas parkir, saat ini jumlah mobil yang terparkir untuk kajian hari ini kurang lebih ada 312 mobil. Sementara kapasitas parkir kita hanya 42 mobil di halaman utama. Jadi antum bisa bayangkan kami mencari kantung-kantung parkir di sekitar Masjid Al-Muwahhidin. Alhamdulillah dapat di sebelah OYO tadi, ada di depan dan sekitar sini Pak pokoknya Pak. Banyak sekali kantong-kantong parkir yang kami siapkan. Jadi parkir kita sudah berlapis Pak. Lapis 1, lapis 2, lapis 3. Seperti kue lapis Pak. Jadi nanti kalau mau keluar, kami harap jamaah agar bersabar untuk satu persatu keluar. Pasti akan lama Pak, pasti lama. Apalagi jalan kita sempit, banyak rumah penduduk dan warga sekitarnya. Ini juga kami sampaikan bahwasannya jumlah mobil yang telah masuk kurang lebih 312 mobil. Adapun sepeda motor, kami menyiapkan kartis kurang lebih 500 kartis sudah habis Pak. Jadi ada lebih 500 motor parkir. Dan ini juga butuh kesabaran ketika akan keluar masjid. Kami umumkan bahwasannya untuk keluar parkir sepeda motor harap diperhatikan. Keluar parkir sepeda motor untuk semuanya ada di sebelah kanan kita Pak. Jadi itu semua ada untuk keluar parkir sepeda motor. Adapun parkir mobil di sebelah kiri kita. Jadi di halaman utama kita untuk keluar parkir mobil. Ini agar diperhatikan agar tidak kredit di depan pintu parkir mobil kita. Dan yang terakhir, kami punya informasi bahwasannya yayasan telah membuat QR kode untuk survei. Untuk survei kami mohon kepada jemaah agar men-scan dan diisi Pak. Itu untuk survei kami untuk menambah pada kami masukan-masukan dari jemaah sekalian. Di Ahwat ada, di Ikhwan juga ada. Silakan di-scan kode QR-nya dan diisi Pak. Agar kami bisa tahu apa-apa saja yang perlu kami perbaikin di masjid ini. Yang terakhir Bu, untuk kajian hari Jumat, karena itu Jumat waktunya mepet. Kajian hari Jumat dimulai pada pukul 9 dan selesai pada pukul 11 siang. Sedangkan sholat Jumat jatuh pada pukul 12:33. Jadi ada 2 masa nanti yang akan keluar. Satu masa dari ibu-ibu untuk keluar dan masa dari ayahnya atau ikhwannya untuk masuk. Jadi ini kami telah membuat rekayasa parkir Pak, Ibu sekalian. Jadi parkir untuk ibu-ibu kami siapkan di sebelah kanan Pak. Ibu sekalian, jadi nanti ibu-ibu parkir di sebelah kanan
nanti ada petugas parkir yang mengarahkan sebelah utara, yes. Kanan kiblat lah. Jadi sebelah kanan dari jemaah sekalian, itu nanti parkir untuk ummahat. Jadi ketika ummahat selesai kajian, semuanya keluar dari pintu sebelah kanan. Sehingga ikhwan yang masuk untuk sholat Jumat memarkirkan kendaraan di tempat parkir utama. Mohon dipahami ibu-ibu sekalian ya, agar petugas kami tidak kebingungan ketika mengeluarkan jamaah yang mau keluar dan memasukkan jamaah yang mau masuk. Karena waktunya sangat berdekatan antara sholat Jumat dan selesainya kajian ummahat. Mungkin itu saja untuk menyingkat waktu. Masya Allah, Ustaz. 10 Ustaz. Nanti kesian Ustaz. Jadi jamaah sekalian, waktu kata Ustaz sampai setengah 10. Masya Allah. Nanti para jamaah sekalian yang ingin bertanya silakan menulis di sebuah kertas untuk disampaikan ke depan. Insya Allah mudah-mudahan Ustadz bisa menjawabnya pada malam hari ini juga. Demikian Ustadz. Setengah 10. Ya Ustadz, kepada Ustadz tafadhol waktu kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan di antara kondisi-kondisi seorang dituntut untuk bertawakal, terutama ketika menghadapi permasalahan, problematika hidup. Allah Subhanahu wa taala mencontohkan dalam Al-Qur'an problematika hidup, kehidupan yang sangat berat bagi seorang yang berumah tangga, yaitu permasalahan perceraian. Salah satu permasalahan yang sangat berat dihadapi oleh seorang baik sebagai suami maupun sebagai istri. Sampai Allah turunkan surat khusus namanya surat cerai. Allah berfirman, ya ayuhan nabi idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah wattaqullaha rabbakum la tukhrijuna min buyutihinna wa la yakhrujna illa ay ya'tina bi fahishatin mubayyinah wa tilka hududullah wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah la tadri la'alla Allah yuhdithu ba'da dhalika amra fa idza balagna ajalahunna fa amsikuhunna bima'rufin aw fariquhunna bima'ruf wa ashhidu dhawi 'adlin minkum wa aqimus syahadata lillah dzalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Allah Subhanahu wa taala, wahai nabi, yaitu wahai orang beriman, jika kalian menceraikan istri-istri kalian, maka ceraikanlah sesuai dengan aturannya. Di antara bentuk ikhtiar dalam perceraian, dan ada kondisi di mana harus terjadi perceraian, maka Allah ajarkan di antara bentuk ikhtiar selain menyerahkan hati kepada Allah dalam menghadapi masalah besar seperti itu, maka cerailah dengan cara yang benar. Ikutilah aturan. Kata Allah, fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Ceraikan istri kalian sesuai dengan waktunya, yaitu menceraikan seorang wanita dalam kondisi suci belum digauli. Suci belum digauli. Bukan sudah suci terus digauli, tidak boleh diceraikan. Melanggar peraturan. Atau sedang haid kemudian diceraikan. Ini melanggar peraturan. Itu suci dan belum digauli. Wattaqullaha rabbakum. Bertakwalah kepada Allah. Kemudian setelah kalian ceraikan, la tukhrijuhunna min buyutihinna, jangan usir mereka dari rumah mereka. Sampai Allah sandarkan rumah kepada mereka, padahal milik suami. La tukhrijuhunna min buyutihinna, jangan usir mereka, keluarkan mereka dari rumah mereka. Jangan pulang aja ke rumah orang tuamu. Pulang aja ke rumah orang tuamu. Orang tuanya sudah mati, enggak punya rumah, mau kemana? Wala yakhrujuna, dan juga jangan juga mereka keluar dari rumah mereka. Illa ya'tina bi fahishatin mubayyinah, kecuali mereka melakukan perbuatan keji. Wa tilka hududullah, ini adalah aturan Allah, batasan Allah. Ingin dalam perceraian pun kita dapat pertolongan dari Allah, maka jangan langgar aturan Allah. Wa may yata'adda hududallah, siapa yang melanggar aturan Allah faqad dzalama nafsah, dia telah menzalimi dirinya sendiri. Maka sering cerai enggak ada solusi. Kenapa? Ikhtiarnya salah. Betapa sering lelaki menceraikan istri, melanggar. Waktu haid dia ceraikan, sudah digauli dia ceraikan.
Betapa sering seorang suami ketika mencari istrinya diusir pulang ke rumah orang tuanya. Dan betapa banyak wanita belum dicerai sudah kabur, apalagi sudah dicerai. Belum dicerai sudah apa? Kabur, keluar dari rumah. Kemudian curhat tentang suaminya kemana-mana. Kabur. Aturan dilanggar, gimana ada solusi? Makanya mengatakan, "Wa may yata'adda hududallahi faqad dzalama nafsah." Siapa yang melanggar aturan Allah telah menzalimi dirinya. La tadri la Allah yuhditsu ba'da dzalika amra. Kau tidak tahu kalau kau ikut aturan Allah akan bikin kejadian yang lain. Fa idza balagan ajalahunna, jika sampai masa iddahnya selesai, fa amsikuhunna bima'ruf, maka kembali, au farikuhunna bima'ruf, atau ceraikan dengan baik-baik. Mau lanjut cara baik-baik, ceraikan yang tidak perlu kemudian ribut-ribut, lempar sana KDRT. Mau cerai baik-baik. Mau lanjut baik-baik. Wa ashidu dzawi adli minkum. Kalau bisa ketika kembali ada saksi, 2 orang saksi di antara kalian. Wa aqimu syahadata lillah, tegakkan syahadat karena Allah. Kemudian kata Allah, dzalikum yu'adzu bihi, ini nasihat dari Allah, wejangan dari Allah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang bisa mengerjakan ini semua yang beriman kepada Allah dengan iman yang benar dan beriman kepada hari akhirat, dia tahu dia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi baginya. Seakan-akan dia di tempat yang sempit terus ada solusinya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Bukan cuma itu, Allah akan berikan dia rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Kemudian Allah tambah lagi, wa may yatawakkal 'ala Allah, siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah cukup baginya. Innallaha balighu amri, Allah akan menyampaikan apa keputusannya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Allah telah menjadikan masing-masing ada kadarnya. Berarti kan di sini kira-kira ayat ini dijalankan oleh banyak kaum muslimin atau dilanggar? Oleh karena banyak perceraian tidak ada solusi. Banyak perceraian tidak ada solusi. Kasihan suaminya, kasihan istrinya, kasihan anak-anaknya, enggak ada solusi. Karena semua peraturan dilanggar. Seandainya mereka ikut aturan, maka pasti ada solusi. Maka ini diantara contoh dalam kehidupan yang sangat berat dihadapi oleh seorang laki, oleh seorang wanita, apalagi sudah punya anak, hidup berumah tangga lama, ternyata terjadi apa yang terjadi. Namanya ujian hidup penuh dengan ujian. Hidup imtihan. Ya. Ketika diuji harus terjadi perceraian. Maka ketika mencerai bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan cerai kemudian bongkar-bongkar aib istri, istri bongkar-bongkar aib suami, tidak melakukan tanggung jawab, anak dikacau. Tidak ada solusi. Istri diusir, kabur, macam-macam. Ini yang terjadi, banyak terjadi. Maka tidak pernah ada solusi. Adapun siapa yang menjalankan perceraian dengan cara yang baik, maka Allah mengatakan, dan bertawakal kepada Allah, sandarkan hati kepada Allah, ikhtiar, maka Allah pasti kasih rezeki pada dia, baik sang lelaki maupun wanita. La'allallaha yuhditsu ba'da dzalika amra, mungkin ada kejadian baru yang Allah kehendaki. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukuplah Allah baginya. Maka ikhwan, seorang dalam permasalahan bertakwa kepada Allah, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun solusi terkadang lambat, tapi yakinlah ketika solusi datang maka itu tepat pada waktunya. Tinggal kita bertawakal, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa banyak dalam hidup ini banyak permasalahan. Butuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikan sabar, salat sebagai penolongmu. Taib, di antara bentuk tawakal yang juga kita dituntut, tawakal dalam meninggalkan maksiat. Tawakal dalam meninggalkan apa? Maksiat. Karena kalau kita bertawakal kepada Allah, maka syaitan tidak bisa menguasai hati kita. Tadi Allah berfirman, "Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Sungguhnya setan tidak punya kekuasaan bagi orang beriman dan bertawakal kepada Rabb mereka. Oleh karenanya, kalau kita bertawakal kepada Allah, maka kita bisa terhindar dari maksiat. Tentu dengan ikhtiar. Lihatlah ketika Nabi Yusuf alaihissalam digoda dengan godaan yang sangat dahsyat. Maka apa yang dia katakan pertama? Qala ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Langsung dia bertawakal kepada Allah. Langsung dia bertawakal kepada Allah. Setelah itu pun dia kabur. Ya, dia pun kabur meninggalkan lokasi tersebut. Sehingga dia menyandarkan hati kepada Allah dan dia berikhtiar dengan meninggalkan lokasi maksiat. Ya. Siapa yang kuat digoda seperti Yusuf alaihissalam? Wanita cantik jelita, kaya raya, menggoda terus,
kemudian berhias, pintu sudah ditutup, dikunci semua pintu, hasrat sudah tergerak, Yusuf pun sudah berhasrat. Siapa yang bisa selamat? Kayaknya berat. Ini yang goda jelek aja sudah gugur. yang goda yang nggak punya duit, mau cari duit kita udah gugur. Ini yang goda udah cantik, mau kasih duit, pintu udah dikunci. Subhanallah. Tapi dia bilang apa? Ma'adzallah. Hanya Allah tempat berlindung. Perlu bertawakal. Kalau nggak bertawakal kita nggak bakalan selamat. Kita ini lemah, manusia lemah. Lemah. Sisi fisik tidak bisa mengontrol hawa nafsunya, lemah. Lihatlah Maryam ketika datang Jibril, dia menyangka godaan. Fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharan sawiyya. Kami kirim Jibril menjelma sebagai lelaki yang sawiyya, itu lelaki yang sempurna, yang tampan dan selanjutnya. Maka pertama dia lihat, langsung dia mengatakan, qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Allah dari engkau, jika kau benar bertakwa tinggalkan aku. Berlindung kepada Allah, menasihati Jibril. Ternyata Jibril adalah malaikat. Tapi langsung bersandar kepada Allah. Pertama langsung bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di zaman godaan banyak. Nabi saja selalu berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kita enggak kuat, hati kita lemah. Begitu mudah terpengaruh dengan pandangan, dengan rayuan, dengan godaan dunia. Mudah sekali hati kita tergoda. Oleh karena Allah mengatakan, walaula an tsabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Kalau bukan kami kokohkan engkau, kau sudah condong kepada mereka dengan kecondongan sedikit. Maka seorang benar-benar berdoa dalam sujudnya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, kokohkan hatiku, tegarkan hatiku. Betapa banyak orang terjatuh dalam kemaksiatan. Sudah lama ngaji terjatuh. Ikhwan sudah lama ngaji terjatuh. Akhwat sudah lama ngaji terjatuh. Godaan syaitan tahu titik kelemahan kita. Oleh karenanya ketika sudah mulai ada tanda-tanda, ada godaan, langsung kita bilang auzubillahi minasyaitonirrajim. Ulang-ulang terus auzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi kabur jangan di situ saja. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Udah selesai. Kabur. Yusuf kabur. Lebih beriman kita atau Nabi Yusuf? Enggak ada bandingan lah. Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf aja kabur. Gimana kita enggak kabur-kabur, ya pasti jatuh. Udah mulai tanda tertarik, sudah menjauh. Sejauh minta menangis kepada Allah, jauhkanlah aku dari godaan ini ya Allah. Kalau enggak kita bakalan jatuh. Kita manusia yang lemah. Tidak bisa melawan hawa nafsu. Karena ikhwan, ini beberapa hal yang mungkin ingin saya sampaikan agar kita senantiasa bertawakal kepada Allah dalam segala urusan. Bahkan saya katakan dalam segala urusan, karena Nabi berdoa, fa aslih li sya'ni kullah. Ya Allah, perbaikilah segala urusan. Termasuk di antara sederhana, misalnya ngurus istri, misalnya ngurus apa? Anak. Kita ini siapa mengurus anak? Godaan di luar sana banyak. Anak kita bisa rusak dalam sekejap mata. Banyak orang sudah ustadz, sudah mondokin anak sampai 6 tahun keluar kacau, rusak. Mudah sekali dia rusak. Nah, mungkin kita kurang bertawakal, kemudian kita bertawakal kepada pondok, bertawakal karena fasilitas yang kita berikan, tawakal sama Allah, itu semua sarana ikhtiar. Kalau kita enggak bertawakal, ya tidak ada yang bisa jaga mereka kecuali siapa? Allah. Lihat bagaimana Hanna ketika melahirkan Maryam. Inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha. Ya Allah, aku memohon agar engkau baru lahir, ya Allah lindungi dia dan lindungi anaknya juga, itu Isa alaihissalam. Langsung berserah diri kepada Allah. Lelaki ketika berhubungan istrinya, bismillah, tawakal kepada Allah. Sebab agar anak menjadi soleh, jangan lupa bilang apa? Bismillah. Apa doanya? Jangan-jangan nggak hafal. Apa doanya? Ayo, hafal. Apa doanya? Terus? Bismillah. Allahumma janibna syaitan wa najib syaitan ma razaqtana. Jomblo nggak hafal. Kata Nabi, kalau ditakdirkan dari hubungan tersebut dia punya anak, lan yadurrahu syaitan. Syaitan tidak akan bisa mudarat kepadanya. Apa maksudnya kata para ulama? Bukan berarti dia maksum, enggak. Tapi apapun yang terjadi, dia akan jadi anak soleh. Mau nakal dulu, mau apa dulu, dia ujungnya akan menjadi anak soleh. Karena proses pembuatannya bertawakal kepada Allah. Bismillah. Paham? Dari proses sudah bismillah. Ngurus juga bismillah. Ngajarin anak bismillah. Kita ini lemah. Enggak bisa apa-apa.
nggak kuasa ngurus keluarga. Oleh karenanya buang itu pede dari diri kita. Kita ini siapa? Kita nggak bisa mengandalkan kemampuan kita. Kita baru pede kalau kita sudah bersandar kepada Allah. Kalau belum bersandar kepada Allah, jangan pernah pede pada diri kita. Oleh karena itu saya bertawakal kepada Allah dalam segala urusan, baik ibadat maupun dalam perkara keseharian. Jangan lupa minimal kita bilang apa? Bismillah. Butuh sebentar aja, 1 detik untuk ingat Allah, iling, connecting dengan Allah, bismillah. Insya Allah lancar, insya Allah dimudahkan oleh Allah. Apapun yang terjadi pasti yang terbaik. Karena saya sudah bertawakal, sudah berusaha, apa yang Allah takdirkan itu pasti yang terbaik. Demikian saja ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya korting harusnya 8:30 jadi 8:30.